Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi memiliki sejarah seperti bidang-bidang ilmu lainnya. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk membahas suatu topik dengan judul Sejarah Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi bersama saya, Devniana Fitri, BP 1810532013 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Happy watching! Kita tahu bahwa kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia sejak dahulu adalah melakukan kegiatan transaksi keuangan, seperti melakukan kegiatan jual beli, pinjam-minjam uang, dan lain sebagainya. Nah, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat yang pelupa, maka beberapa dari mereka melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Hal ini dilakukan untuk pencatatan tersebut dapat memberikan informasi di masa mendatang mengenai berbagai transaksi keuangan yang telah mereka lakukan. Jika ditelusuri sejarahnya, akuntansi pada zaman kuno sudah ada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi di Babilonia. Pada zaman itu ditemukan catatan akuntansi di tembok-tembok reruntuhan zaman itu. Nah, selain itu, pada zaman Yunani dan Roma kuno juga telah ditemukan semacam catatan-catatan keuangan. Namun, pencatatan pada masa itu belum dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Bagaimanapun, ilmu akuntansi sudah sangat berkembang pada saat ini. Praktik akuntansi yang dijalankan pun akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ekonomi, sosial, dan politik yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, praktik akuntansi akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan itu muncul karena praktik akuntansi disesuaikan dengan tempat di mana praktik tersebut dilaksanakan dan bagaimana teori akuntansi tersebut dikembangkan. Nah, pernyataan bahwa praktik akuntansi disesuaikan dengan tempat di mana praktik tersebut dilaksanakan sesuai dengan pengertian akuntansi sebagai teknologi. Kemudian, Sudibyo dalam buku Teori Akuntansi Suarjono juga menegaskan bahwa seperangkat pengetahuan akuntansi lebih mengacu pada teknologi, yaitu teknologi lunak, dan oleh karena itu teknologi tersebut harus dikembangkan sesuai dengan sifatnya agar dapat memberi manfaat dan mempunyai pengaruh nyata dalam kehidupan sosial dan bernegara. Jika kita perhatikan, teknologi perangkat lunak dalam akuntansi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini terjadi karena telah dipengaruhi oleh teknologi informasi. Nah, perkembangan ini lebih kita kenal dengan istilah pengembangan sistem informasi akuntansi. Pengembangan sistem informasi akuntansi ini dimulai dengan sistem pencatatan single entry. Kemudian, seiring berjalannya waktu, sistem pencatatan ini tidak layak lagi untuk digunakan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, sehingga muncullah sistem pencatatan double entry. Karena sistem pencatatan double entry ini masih terdapat beberapa kekurangan, maka muncullah sistem pencatatan triple entry. Nah, jadi pada pembahasan kali ini, saya akan membahas sejarah awal mula sistem pencatatan akuntansi muncul dan bagaimana perkembangannya hingga menjadi sistem informasi akuntansi seperti saat ini. Baiklah, kita lanjut. Salah satu bidang yang terkena dampak positif dari perkembangan teknologi informasi adalah sistem informasi akuntansi. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwa awalnya pencatatan akuntansi hanya dilakukan di tembok-tembok pada zaman Babilonia sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan pada saat ini. Hal tersebut menjadi bukti bahwa telah terjadi perkembangan sistem informasi sejak akuntansi mulai dikenal hingga saat ini. Nah, dapat ditarik kesepahaman bahwa sistem informasi akuntansi berkembang dimulai dari sistem pencatatan yang dilakukan secara sederhana hingga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang membuat sistem informasi akuntansi juga berkembang sampai saat ini. Dapat dilihat pada layar bahwa teknologi informasi
mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya jika kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data keuangan yang nantinya akan digunakan oleh para pemakai informasi untuk mengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pada era bercocok tanam. Alvin Toffler mengatakan bahwa pada tahun 8000 sebelum Masehi dinyatakan sebagai era bercocok tanam. Pada saat itu, orang-orang hidup masih bergantung pada alam. Teknologi informasi yang digunakan pada saat itu pun masih tertulis dengan sangat sederhana, yang kemudian dikembangkan untuk membuat catatan akuntansi. Oleh karena itu, pencatatan single entry dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat itu. Lalu, sistem pencatatan single entry itu apa sih? Jadi, sistem pencatatan ini merupakan sistem pencatatan informasi keuangan yang biasa. Maksudnya, pencatatan yang dilakukan hanya sekali dengan transaksi-transaksi yang hanya berpengaruh pada akun kas. Jadi, setiap transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas akan dicatat sebagai kas masuk dan sebaliknya, transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas akan dicatat sebagai kas keluar. Nah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan single entry sangat sederhana sehingga hanya bisa diterapkan pada organisasi kecil atau yang sederhana pula. Nah, karena kesederhanaan sistem pencatatan ini, maka terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, sulit mengecek keakuratan terhadap pencatatan, kemudian data yang dicatat dapat saja hilang, dan yang ketiga, rumit untuk menganalisis transaksi. Selanjutnya, pada tahun 1650 sampai 1955 dinyatakan sebagai era industri oleh Alvin Toffler yang ditandai dengan munculnya mesin-mesin industri dan tenaga kerja manusia telah digantikan oleh mesin. Nah, pada masa ini, orang-orang mulai membutuhkan informasi mengenai laba dan perubahan kekayaan pada organisasinya. Nah, oleh karena itu, mulailah dikenalkan sistem pencatatan double entry. Nah, kita mengenal double entry bookkeeping system ini dengan sistem pencatatan berpasangan atau dengan nama teknik debit kredit. Jadi, pada sistem pencatatan ini, suatu transaksi tidak hanya berpengaruh pada satu akun saja, namun berpengaruh pada akun-akun lainnya. Oleh karena itu disebutlah dengan sistem pencatatan berpasangan. Tetapi mengenai siapa yang mencetuskan sistem pencatatan ini juga telah terjadi perdebatan. Mari kita bahas. Jika kita lihat dalam pandangan Islam bahwa sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengenal sistem akuntansi, yaitu 800 tahun sebelum Lucas Pacioli menerbitkan bukunya. Hal ini berdasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa hendaknya semua transaksi yang dilakukan secara tidak tunai dicatat dengan baik dan benar. Jelaslah pertanyaan tersebut mengarah kepada komponen-komponen akuntansi seperti hutang dan piutang. Jika kita telusuri sejarah pada zaman Rasulullah, praktik akuntansi ini telah ada dan telah dilakukan, namun hanya sebatas pencatatan keuangan saja. Pencatatan keuangan ini terus dijalankan hingga sepeninggal Rasulullah dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, terdapat undang-undang akuntansi yang ditujukan untuk perorangan, perusahaan atau syarikah, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta, dan anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian pada masa ini juga telah dikembangkan keandalan laporan keuangan. Nah, akuntansi mencapai tingkat tertinggi ketika telah dikembangkan pengelolaan buku akuntansi pada masa Abbasiyah, di mana pada masa ini akuntansi telah dikategorikan sehingga lebih spesifik, seperti akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, hingga auditing.
Selain itu, pencatatan dengan menggunakan buku besar juga sudah dilakukan pada masa ini. Buku besar yang dikenalkan seperti buku besar pembantu piutang yang menunjukkan rincian utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta cicilan utang individu. Kemudian juga dikenalkan buku besar yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran zakat. Dan buku besar untuk mencatat penerimaan denda jika melanggar aturan seperti korupsi. Nah, selanjutnya perkembangan praktik akuntansi semakin maju semenjak ditemukannya angka 0 dan penyebaran angka Arab. Jadi, hingga abad ke-12, para ilmuwan itu melakukan pencatatan dengan menggunakan semacam daftar yang membedakan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar setiap bilangan memiliki perbedaan sehingga antara bilangan satu dengan bilangan lainnya tidak tertukar. Namun setelah adanya penyebaran angka Arab, para ilmuwan tersebut beralih menggunakan angka Arab dalam sistem bilangan mereka. Angka Arab ini menggunakan angka 0 yang diadopsi dari angka India yang kemudian menghadirkan sistem penomoran desimal yang belum pernah digunakan sebelumnya. Selanjutnya kita lihat dari pandangan Lucas Pacioli. Pencatatan double entry yang dikemukakan oleh Lucas Pacioli adalah transaksi tidak hanya berpengaruh pada satu pos saja, namun juga berpengaruh pada pos-pos lainnya. Kemudian dia juga menyebutkan persamaan akuntansi yang kita kenal pada saat ini, yaitu harta sama dengan hutang tambah modal. Selanjutnya, pada buku yang diterbitkan oleh Lucas Pacioli, disebutkan bahwa awal mulanya akuntansi itu hanya berupa catatan-catatan yang disimpan. Nah, catatan-catatan yang disimpan tersebut merupakan catatan pengumpulan pajak dari penduduk. Selain itu, akuntansi muncul di Italia dari lembaga perbankan yang sering memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ingin berdagang ke negeri lain. Pinjaman ini tentu akan dicatat, khususnya catatan mengenai laba rugi sebagai dasar pembagian laba atau rugi di antara partner-partnernya. Kemudian, mengenai perdebatan siapa yang mencetuskan sistem pencatatan double entry, telah ditegaskan oleh cendekiawan Muslim bahwa Luca Pacioli hanya mengutip informasi yang sudah beredar. Seorang tokoh Muslim bernama Al-Mazindarani telah membuat rumusan akuntansi dalam bukunya yang berjudul Risalah Al-Falakiyah Kitab Al-Sikayah pada tahun 1363 sebelum Luca Pacioli mengeluarkan bukunya. Nah, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Luca Pacioli yang menyatakan bahwa dia hanya menuliskan sebuah metode pencatatan yang sebenarnya sudah digunakan jauh sebelum dia mencetuskannya. Hal yang lebih pentingnya lagi, bahwa dia mengaku bahwa bukan dirinya lah yang menemukan dan mencetuskan sistem pencatatan tersebut. Selanjutnya, pada era informasi. Pada era ini, manusia hidup didampingi oleh teknologi satelit komunikasi. Era ini dimulai dari tahun 1955 sampai saat ini. Kemudian teknologi satelit komunikasi yang dimaksud pada pernyataan di atas adalah jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, internet, dan orang-orang yang bekerja dengan teknologi ini. Nah, dengan berkembangnya teknologi satelit komunikasi ini, maka akan berdampak pada majunya sistem informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan hanya dengan menggunakan komputer, siklus akuntansi dapat dibuat dengan mudah karena adanya teknologi tersebut. Terlebih lagi, pada saat ini perkembangan sistem informasi akuntansi semakin maju yang ditandai dengan munculnya aplikasi-aplikasi yang membantu akuntan untuk membuat laporan keuangan dengan mudah, seperti Zaire Counting, Mayop, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai Triple Entry Bookkeeping System. Jadi, istilah sistem pencatatan ini ditemukan oleh seorang profesor yang bernama Yuri Irigi pada esai yang ditulisnya tahun 1982 dengan judul Triple Entry Bookkeeping and Momentum Income, yang kemudian diperpanjang pada paper yang dipublikasikannya tahun 1986
dengan judul A Framework for Triple Entry Bookkeeping. Pada pelaksanaannya, sistem pencatatan ini memiliki 3 kolom, yaitu debit, kredit, dan trabit. Trabit ini berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang dari mana pendapatan dan beban dihasilkan. Nah, sistem pencatatan ini merupakan perkembangan dari sistem pencatatan double entry yang masih memanfaatkan data historis untuk memprediksi apa yang terjadi pada perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, Yuri Iriji mengenalkan sebuah persamaan yang menjelaskan bahwa transaksi suatu perusahaan di masa lalu akan menggambarkan keadaan perusahaan pada saat ini. Kemudian, transaksi perusahaan pada saat ini dapat memprediksi keadaan perusahaan di masa mendatang. Persamaan tersebut adalah past sama dengan present sama dengan future. Kemudian pada saat ini, sistem pencatatan triple entry banyak digunakan dalam konteks teknologi blockchain. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi blockchain? Jadi, teknologi blockchain adalah buku besar digital yang bersifat otomatis dan terdesentralisasi. Ketika kita mencatat sebuah jurnal dengan menggunakan teknologi ini, maka jurnal tersebut tidak dapat diedit dan dihapus. Sistem pencatatan triple entry banyak digunakan dalam konteks teknologi blockchain karena sistem pencatatan ini memerlukan verifikasi pihak ketiga dalam transaksi yang melibatkan pihak luar, sehingga ketika diintegrasikan dengan teknologi blockchain, dapat mencegah kecurangan yang merugikan entitas, mengingat sistem blockchain ini dikelola oleh banyak pihak. Nah, jadi pada bagian akhir ini, kesimpulan yang dapat diambil bahwa sejarah perkembangan sistem informasi akuntansi ini dimulai dengan munculnya sistem pencatatan. Kemudian, sistem pencatatan ini dipengaruhi oleh teknologi informasi hingga seiring berkembangnya zaman berdampak pada sistem informasi akuntansi. Semula pencatatan yang dilakukan masih tradisional sehingga cakupan informasinya pun sempit. Namun sekarang cakupan informasinya luas sehingga dapat diakses oleh beberapa pihak yang nantinya akan digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan campur tangan teknologi yang semakin hari semakin maju. Sistem informasi akuntansi harus dapat menyesuaikan situasi dengan teknologi tersebut agar dapat memberikan manfaat dan mempunyai pengaruh nyata dalam kehidupan sosial dan bernegara. Kemudian, mengenai perdebatan siapa yang mencetuskan sistem pencatatan double entry, saya setuju bahwa akuntansi dan sistem pencatatannya sudah dikenal jauh sebelum Luca Pacioli mencetuskan akuntansi dan sistem pencatatan double entry dalam bukunya. Argumen ini berdasarkan pada Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim yang membahas mengenai fungsi-fungsi pencatatan, dasar-dasar, serta manfaat-manfaat transaksi seperti yang diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 282. Selain itu, tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam sejarah akuntansi seperti penemuan angka nol, penyebaran angka Arab, penemuan persamaan aljabar, dan buku-buku yang dikeluarkan mengenai rumusan akuntansi merupakan bukti bahwa akuntansi dan sistem pencatatannya sudah dikenal jauh sebelum Luca Pacioli menerbitkan bukunya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah memperhatikan dan sampai jumpa.